Halo semuanya, kembali lagi di mata pelajaran geografi. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai sistem informasi geografis. Apa itu sistem informasi geografis? Sistem informasi geografis adalah sebuah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, menganalisis, dan menampilkan data spasial atau keruangan. Data spasial merupakan data yang bereferensi pada geografi, seperti data lokasi, posisi, dan titik koordinat di permukaan bumi. Mungkin dari pengertian ini kita masih belum terbayang apa itu sistem informasi geografis. Kita lihat ilustrasi berikut. Gambar di sebelah kiri merupakan hasil citra foto udara. Hasil citra foto udara hanya menampilkan gambar seadanya, tanpa ada analisis dan penambahan keterangan, sehingga tidak semua orang bisa membaca atau memahami informasi tersebut. Data ini harus diubah dulu menjadi output seperti gambar di sebelah kanan, sehingga bisa dipahami oleh semua orang. Nah, sistem informasi geografis inilah yang mengubah data di sebelah kiri menjadi output di sebelah kanan yang bisa dipahami oleh semua orang. Sudah mulai terbayang ya apa itu sistem informasi geografis? Jadi seperti pengertian sebelumnya, sistem informasi geografis mengolah data spasial dan menampilkannya dalam bentuk output sehingga bisa dipahami oleh semua orang. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat pengertian lainnya oleh para tokoh. Yang pertama ada Marble mengartikan sistem informasi geografis adalah sistem penanganan data keruangan. Kemudian menurut Baruch mengartikan sistem informasi geografi adalah alat yang bermanfaat untuk pengumpulan, penimbunan, pengambilan kembali data yang diinginkan, pengubahan dan penayangan data keruangan yang berasal dari kenyataan di permukaan bumi. Kemudian menurut Berry mengartikan sistem informasi geografi adalah sistem informasi referensi internal, otomatisasi dan keruangan. Kemudian ada menurut Prof. Sunji Nurai mengartikan sistem informasi geografis adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengambil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan serta pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Kemudian komponen-komponen apa saja sih yang digunakan pada sistem informasi geografis ini? Yang pertama yang pasti ada data geografis atau data spasial. Kemudian ada hardware seperti ini PC ya, PC atau komputer. Kemudian ada software, kemudian ada brainware atau manusia yang mengendalikannya. Kita bahas lebih lanjut. Di sini ada hardware. Hardware itu ada CPU, kemudian ada monitor seperti gambar sebelumnya, kemudian ada digitizer, kemudian ada scanner, kemudian ada plotter, ada CD-ROM, ada floppy, ada flash disk. Nah, mungkin kalian di sini ada yang masih asing dengan kata digitizer, plotter, kemudian floppy. Nah, di sini ada gambarnya. Plotter merupakan seperti printer, namun dia ukurannya itu besar. Bisa digunakan untuk memprint out dalam ukuran yang besar. Kemudian ada digitizer, dia itu seperti stylus pen, digunakan untuk menggambar, namun seperti plotter dia itu ukurannya juga besar. Kemudian ada floppy. Floppy ini fungsinya sama seperti flash disk, yaitu memori ya, kartu memori untuk menyimpan data. Kemudian ada software yang digunakan dalam SIG. Yang pertama ada ArcGIS, kemudian juga ada ArcView. Nah,
Sumber apa saja sih yang digunakan pada SIG ini? Yang pertama, bisa menggunakan data lapangan atau teritis dengan cara kita pergi langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung. Kemudian bisa melalui peta yang diperoleh dari peta-peta yang sudah tersedia. Kemudian bisa melalui penginderaan jauh yang diperoleh dari citra foto atau foto udara seperti gambar di slide sebelum-sebelumnya. Kemudian ada data statistik yang diperoleh dari survei atau catatan lembaga pemerintahan ataupun swasta. Nah, tadi kita sudah belajar pengertiannya, kemudian komponen-komponen yang diperlukan dalam SIG, kemudian sumber-sumber yang digunakan. Sekarang kita akan belajar mengenai tahapan kerja SIG. Yang pertama yaitu pemasukan data atau input. Kemudian data tersebut dikelola, kemudian data tersebut dilakukan manipulasi dan analisis, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu output. Bisa berupa software ataupun hardware seperti peta yang di print out dan lain-lain. Banyak sekali outputnya. Nah, di sini ada istilah-istilah yang mungkin masih asing di telinga kita. Ini merupakan analisis-analisis yang digunakan pada SIG. Yang pertama ada klasifikasi. Klasifikasi merupakan proses analisis yang mengelompokkan data-data menjadi beberapa kelompok. Contohnya, kita punya satu data persebaran lahan. Nah, data tersebut kita bisa kelompokkan lagi menjadi seperti data persebaran pemukiman ataupun juga data persebaran lahan perkebunan dan lain sebagainya. Kemudian ada overlay. Overlay ini merupakan penggabungan atau penumpukan data yang berbeda sehingga menghasilkan data baru. Contohnya yaitu kita mempunyai dua data. Misalnya data ketinggian tanah dan juga data yang kedua ada data jenis tanah. Dari dua data ini kita gabungkan sehingga nantinya bisa menghasilkan contohnya peta daerah rawan erosi seperti itu. Kemudian ada networking. Networking merupakan analisis peta yang mengaitkan data bentuk baik garis ataupun titik yang saling berhubungan. Contohnya yaitu bisa digunakan untuk menentukan sistem jaringan kabel internet atau sistem saluran pipa air. Kemudian ada buffering. Buffering ini maksudnya yaitu analisis yang menggunakan area atau cakupan dari titik di daerah tertentu. Contohnya, kita bisa gunakan ketika kita misalnya menentukan sejauh mana nih cakupan daerah yang berisiko terpapar asap dari kebakaran hutan di daerah tertentu. Atau contoh lainnya, kita bisa menganalisis cakupan dari suatu puskesmas. Seberapa jauh puskesmas tersebut mencakup suatu daerah atau menjangkau suatu daerah. Kemudian yang terakhir ada 3 dimensi. Ini sepertinya sudah tidak asing lagi ya. 3 dimensi ini yaitu menggambarkan suatu fenomena dengan 3 dimensi supaya pemahamannya lebih mudah karena dibantu oleh visualisasi yang lebih jelas. Nah, jadi sekali lagi tahapannya itu yang pertama ada input, kemudian dikelola datanya, kemudian dianalisis dan dimanipulasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu output baik itu dalam bentuk soft copy-nya ataupun hard copy-nya. Nah, setelah kita belajar pengertian, komponen, kemudian sumber, kemudian sampai tahapan kerjanya. Jadi apa sih manfaat SIG itu, SIG atau Sistem Informasi Geografis itu?
Sistem informasi geografis ini sangat bermanfaat sekali ya. Seperti yang sudah disinggung sebelum-sebelumnya, sistem informasi geografis ini bermanfaat untuk mengatasi berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Nah, SIG ini memiliki banyak manfaat. Output yang dihasilkan seperti peta daerah rawan bencana, peta persebaran pemukiman, dan masih banyak lainnya output-output yang dihasilkan oleh sistem informasi geografis ini yang sangat bermanfaat untuk bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan, atau bahkan bidang politik sekalipun. Nah, SIG dapat digunakan untuk mempermudah kita dalam mengenali, mendefinisikan berbagai gejala dan fenomena yang ada di bumi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan cepat puas, baca lagi, pahami lagi materinya sampai kalian benar-benar paham. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.